Nggak suka tahlil, nggak apa-apa, nggak masuk neraka juga kok. Yang namanya orang ikut tahlil, takziah, datang. Takziah itu sunnah nggak? Sunnah, dapat pahala. Kalau ada kue, kalau ada berkat, nggak dimakan nggak apa-apa, berkatnya ambil. Paham? Begitu sampai di luar, berkatnya lu nggak makan nggak apa-apa, sedekahin ke orang, pahala nggak? Coba kalau otaknya manusia nyari amal baik, semua itu pasti nggak akan ada yang diburuk-burukin. Nah sekarang saya bilang sama teman-teman saya yang nggak suka maulid, yang nggak suka tahlil, saya bilang sama mereka, maaf, saya ngomong saat itu di acaranya salah satu ormas lah, salah satu organisasi, di mana organisasi tersebut yang agak jauh dari tahlil, agak jauh dari maulid. Saya bilang, saat saya lagi tablik akbar saat itu, saya bilang, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dunia ini ibaratnya perahu, lautan. Dunia ini lautan, Islam itu perahu. Kita saat di lautan butuh perahu apa enggak? Kalau kita nggak tahu daratan, kita ada di perahu, selamat apa enggak? Yang naik perahu bebas, mau orang botak, mau orang gondrong, mau badan gendut, mau gembrot, mau kurus, boleh nggak naik? Ini perahu saat didudukin sama manusia, bisa maju, bisa mundur, tergantung punya dayung apa enggak. Betul? Nah yang namanya dayung itu macam-macam. Ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang lonjong. Betul? Itu namanya dayung. Yang namanya semua itu macam-macam. Ada yang Muhammadiyah, ada yang Al-Irsyad, ada yang Salafi, ada yang ini. Itu semuanya dayung. Dah, saat semuanya ada di dalam perahu, kira-kira ini dayung, kalau semuanya serentak ke depan, perahunya cepat apa enggak? Kalau serentak mundur, mundurnya cepat atau lambat? Cepat. Yang jadi masalah, kalau yang sebelah kiri, bagian kiri yang dayungnya macam-macam, maunya maju, yang sebelah kanan maunya, kira-kira nyampe nggak tuh perahu? Muter nggak kelar-kelar. Makanya sesama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tujuan. Jangan pernah menghina orang-orang lain. Biarkan kami mengadakan maulid, dengan kalian tidak merayakan maulid, cukup dengan mendoakan kami agar kami menjadi orang yang istiqamah di jalan Allah. Kami memuliakan Nabi, kami mengagungkan Nabi semata bukan karena hawa nafsu kami, karena kami memuliakan Nabi, kami mengagungkan Nabi karena Allah lebih dulu memuliakan dan mengagungkan Nabi. Maka dari itu kami memuliakan, kami mengagungkan, bukan semata karena ingin tersohor, karena ingin terkenal, melainkan kami ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Rabbi, izinkan aku mengatakan tersebut hal ini kepada Nabi SAW. Maka kata Allah, sampaikan kepada kekasihku Muhammad SAW. Ya Rasulullah, neraka jahanam Allah ciptakan untuk umatmu ya Rasulullah. Menangis Nabi SAW, terseduh Nabi SAW, ditinggalkan daripada makanannya, masuk ke dalam kamar, 3 hari 3 malam tidak keluar, hanya waktu sholat Nabi SAW keluar daripada kamarnya. Selepas itu masuk lagi, tidak makan, tidak lagi minum, sujud, hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali mengetuk daripada kamar Rasulullah SAW, tidak satu pun yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Saat Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW, beliau mengetuk lalu mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi SAW mendengar suara putri tercinta Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Tatkala mendengar suara beliau, di mana di dalam riwayat tatkala Nabi ingin mendengar gemuruh telaga di syurganya Allah, maka mendengarlah daripada suara Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Tatkala Nabi SAW ingin
tahu dan rindu dengan wanginya syurga, maka mencium kening daripada Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah membuka daripada pintunya. Assalamualaikum, wahai putriku, katanya. Ada apa wahai putriku? Ya Rasulullah, apa yang menimpa dirimu sampai 3 hari 3 malam engkau lagi tidak bangun daripada tempat dudukmu? Engkau selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah. Ceritakan kepadaku apa yang Allah sampaikan kepadamu. Apa jawaban daripada malaikat Jibril daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Fatimah, Allah telah menciptakan neraka jahanam untuk umatku. Nabi mendengar neraka jahanam 3 hari 3 malam, Nabi tidak keluar daripada kamarnya. Bagaimana tentang bagi kita yang hidup sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu perbuatan dosa besar ditempatkan di neraka jahanam. Kita tahu bagaimana ujian yang saat Allah berikan. Tatkala kita malasnya di dalam beribadah kepada Allah, Allah siapkan neraka tersebut. Neraka tersebut adalah bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Sampai Nabi SAW menceritakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, tatkala dikatakan, ya Aisyah, di saat dahulu sebelum aku dilahirkan ke dunia ini, ada satu kisah di mana Nabi Allah tersebut jalan melintasi daripada gurun, melihat ada satu batu yang sangat amat kecil. Melihat daripada batu tersebut, di sekelilingan ada batu-batu yang besar, tapi mengeluarkan daripada air yang cukup lebat. Lalu ditanya oleh Nabi tersebut, wahai batu, begitu kecilnya engkau, tapi begitu sangat banyak engkau mengeluarkan air. Apa jawaban batu tersebut? Wahai Nabi Allah, aku mendengar firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan neraka tersebut adalah bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Maka di hari ini aku menangis di hadapan Allah agar aku tidak dipilih sebagai bahan bakar neraka tersebut. Jika batu, hadirin, jika batu menangis kepada Allah, takut daripada siksaan api nerakanya Allah, bagaimana kita yang diberikan hati, yang diberikan daripada pikiran kita untuk selalu dekat kepada Allah, merindukan Allah, yang dapat menangis karena perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Allah tersebut mengangkat kedua belah tangannya, lalu beliau mengatakan, ya Rabbi, jangan kau jadikan batu tersebut sebagaimana bahan bakar api neraka, dan Allah kabulkan.